kembali di channel YouTube BMPSIP Unsil. Untuk teman-teman penonton setia dari channel YouTube BMPSIP Unsil, kami hadir kembali pada acara podcast Sokrates seputar obrolan kreativitas mahasiswa. Pada periode sebelumnya kita juga udah memiliki podcast Sokrates ini. Nanti kami akan mencantumkan linknya di description box, atau kalian juga bisa mengeksplornya di channel YouTube BMPSIP Unsil. Oke, langsung aja saya Firna Wardani selaku host yang akan memandu atau menemani kalian pada acara Sokrates ini pada beberapa menit ke depan. Pada acara Sokrates kali ini, kami mengundang mahasiswa aktif FISIP 2021 yang dimana mahasiswa ini sangat luar biasa sekali gitu. Padahal beliau kan angkatan termuda, yaitu angkatan 2021, tapi udah memiliki banyak sekali segudang prestasi di bidang olahraga pencaksilat. Langsung saja di depan saya udah ada Adira. Halo Adira. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Tentunya harus tetap sehat ya. Amin. Kamu kan atlet dia. Alhamdulillah. Gimana nih? Apa kesibukan Adira saat ini? Di itu sih teh di Plato sekarang. Di Di Plato aja sih. Enggak. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah bersedia hadir gitu. Ya terima kasih juga udah dipercayain buat narasumber hari ini gitu. Iya. Ini kan Adira ini banyak sekali prestasinya ya di bidang pencaksilat. Enggak banyak sih, banyak. Yang Tata baca banyak sekali gitu. Sebenarnya mau tahu nih awal mula ketertarikan Adira pada bidang pencaksilat nih gimana? Boleh. Ini mau cerita, ini bisa cerita. Iya, nggak apa-apa, cerita aja Tok. Jadi waktu dulu tuh SD tuh emang orangnya aku tuh pendiam kan, nggak suka banyak ngobrol. Nah dari situ ada teman-teman yang ngebully. Dari awalnya sih dari ngebully doang, terus dari situ nggak bisa ngelawan. Nah dari motivasi itu teh mau masuk SMP, kebetulan ada organisasi kayak bela diri kayak gitu nih teh. Masuklah ke situ, tapi lama-lama cuma pengen bisa bela diri aja, tapi kesini kok dimantepin buat ikut kejuaraan. Dari awal juga emang nggak pernah ikut pertandingan sih, tapi dari ketiga pertandingan itu aku nggak pernah masuk ke peringkat 3 juga, nggak pernah. Soalnya emang pengennya cuma pengen bisa aja nih teh. Iya. Nah dari situ dari awal mula masuk silat juga nggak ada dorong dari orang tua, soalnya motivasi sendiri. Soalnya dari dulu juga pengennya cuma pengen bisa aja. Oh, jadi Adira ini padahal udah dari SD gitu ya? Apa? Pencaksilat? Enggak, dari SMP. Cuman motivasinya dari SD karena bully itu. Pengen bisa ngelawan lah. Iya. Bagus sekali ya Adira ini. Pengen bisa ngelawan aja sih. Selain dari itu tuh awal mulanya tuh karena ada yang bully gitu ya. Adira ini ada latar belakang dari keluarga gak gitu? Enggak ada. Jadi bagus sekali ya motivasinya. Jadi Adira ini berarti dari sekitar umur 14 tahun ya? 14-15 ya. 14 kelas 2 SMP. Kelas 1 Kelas SMP. 1 SMP. Kalau mulai perlombaannya? Dari kelas 1. Kelas 1 Tapi juga. dari kelas 1 nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Waktu pertama kali menang tuh kelas 2 SMP. Juara berapa itu tuh? Juara 2 di ODSN. Sekali. Apakah selain pencaksilat nih, Adira nih memiliki hobi lain gitu? Kalau waktu dulu sih dari pernah juara juga kan teh di cabang atletik. Ya dulu pernah dari SD kelas 3 sampai kelas 6 kepake. Alhamdulillah 3 tahunan kepake. Alhamdulillah juara 2 semua. Alhamdulillah ya. Tapi untuk atletik masih gitu? Enggak sih, udah jarang. Suka gimana ya,
Kalau latihan atletik cuma lari-lari doang kan teh. Mm-mm. Enggak sih, udah enggak. Jadi sebagian besar tuh Adira tuh ke pencak silat gitu Iya. ya. Lebih fokus ke pencak Lebih silat. fokus ke pencak silat gitu. Terus Adira ini apa sih belajarnya tuh bagaimana sih? Dari mulai karena ada yang membuli gitu, pas bullying gitu, terus masuk padepokan gitu. Gimana tuh awal mulanya? Awal mula sih dari ada teman, teman sih, ada senior, bukan senior juga, temen waktu kecil. Mm-mm. Dia tuh kebenaran jadi senior juga. Dari situ pengen ya udah ada si A ini juga yang bisa apa sih, yang bisa motivasiin ya teh. Mm-mm. Nah terus dari awal mula apa sih masuk tuh ada si A itu, terus asal mulanya juga nggak jarang latihan juga kan, pengennya dari itu nih, dari apa sih, cuma pengen bisa aja. Nah gara-gara motivasi beliau jadinya bisa masuk kejuaraan. Alhamdulillah. Terus ini nih, kan penasaran banget nih, Adira ini cukup lama banget ya bergelut di bidang pencak silat gitu. Gimana nih cara menjaga konsistensinya gitu supaya nggak bosen gitu? Kalau bosan sih pasti ya teh. Oh, pasti Namanya ya. juga kan latihan, tiap perlatihan pasti itu aja materinya, terus pasti itu aja yang dibahas, apa itu aja yang dipermasalahin. Ya paling dari motivasi sendiri sih, kalau itu mah cuma gini, kita kan udah dari titik sini nggak mudah gitu kan teh. Itu nggak boleh nyanyain waktu yang udah kita keluarin, terutama dari segi finansial, terus waktu buat belajar juga kan terkurangi kan teh. Nah kita sih cuma dari situ aja teh, aku mah cuma buat pengen pengen nutup omongan dari orang tua kalau di silat itu kamu nggak bisa gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh harus bisa gitu. Soalnya dari dulu juga nggak ada motivasi, nggak ada dorongan dari orang tua, malahan kata orang tua ngapain sih buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang badan juga kan, jadi pada merah-merah kan, pada bengkak. Kata orang tua ya udahlah jangan nerusin lagi, orang kamu juga kan gak pernah menang gitu. Nah dari situ motivasinya harus, pokoknya pertandingan selanjutnya harus menang semuanya kayak gitu. Sangat bagus sekali ya, Adira ini punya jiwa semangat yang bagus banget. Tapi kalau udah kayak gitu kan banyak motivasi dari teman juga, terus dari kakak tingkat juga kan ada yang masuk ke PON. Nah harusnya aku juga, kakak tingkat juga bisa, apa saya juga harus bisa gitu. Ya, iya deh, kan tadi kata Adira tadinya tuh gak diizinin ya dari pihak keluarga. Terus setelah Adira memenangkan kejuaraan itu gitu, apakah dari pihak keluarga masih nggak mengizinkan atau malah lebih mendukung gitu? Kalau udah ada yang menang nih waktu SN SMP, orang tua malah berbalik, jadi langsung mendukung. Oh yaudah, anak saya berarti emang ada ada bakatnya dari sini, meskipun emang dari keluarga nggak ada yang bisa pencak silat. Dari situ tiap ada perlombaan, pasti mau perlombaannya jauh-jauh di luar kota, orang tua pasti ikut, dianterin. Jadi anak mami banget. Kalau kan waktu itu tuh Adira tuh dari SMP ya, pasti kan susah banget gitu mengatur waktu, manajemen waktunya antara harus sekolah dan latihan. Gimana cara Adira ngatur waktu tersebut gitu agar tetap efisien gitu dilakukan sama Adira? Kalau pribadi sih lebih ke gimana ya, caranya buat memanage waktunya ya sebisa mungkin kita dari sekolah kita nggak boleh malas juga sih teh. Kalau aku masih orangnya ya jalanin aja gitu teh, nggak ada itu juga sih. Waktunya kan harus bisa di manage juga. Terus ada strategi khusus gak nih buat penonton di sini? Strategi apa? Strategi agar bisa setiap pertandingan tuh menang gitu. Pokoknya motivasi aku buat
dari dulu sampai menang, dari bisa menang itu pokoknya pikirin apa pikirin aja itu motivasi kenapa aku bisa di sini ya, karena anggap aja itu teh sebuah apa ya, sebuah bisa dikasih strategi khusus gitu ya, atau bisa dikasih bisa apa sih, lupa lupa teh. Motivasi itu dijadikan sebuah strategi gitu. Kalau dulu kan bisa masuk ke pertandingan harus ada motivasi biar menang. Nah kalau biar menang itu aku suka bilang ke pelatih kalau di depan kita kalau mau tanding itu si lawan tanding itu ingat kalau dia itu orang yang pernah ngebully kamu. Kayak gitu sih teh. Soalnya emang dari dulu juga aku mah pengen bisa aja gitu kan, tapi setelah kesini kayaknya ada tergali prestasinya di situ. Maka kata si pelatih, ya kamu bayangin aja gitu orang yang pernah ngebully kamu, ya udah kayak gitu aja sih teh. Itu salah satu strategi. Iya, dari bayangin aja orang-orang yang pernah dendam, pernah punya salah kamu, ya udah kamu lepasin aja dari pertandingan. Terus persiapan sebelum melakukan perlombaan gitu, pertandingan tuh apa aja yang dipersiapkan sama Adira? Paling dari latihan fisik ke teknik, terus latihan kayak gitu aja sih teh. Itu tuh suka berapa hamin? Kalau pertandingan sih 2 bulan sebelumnya udah latihan, malahan 2 bulan sebelumnya kan biasanya porsi latihan normal kan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Nah kalau 2 bulan mau mendekati pertandingan biasanya di 4 kali dalam satu minggu. Nah kalau udah 2 minggu mau dekat pertandingan itu hampir tiap hari. Cuma dalam sebulan pasti ada libur 2 sampai 3 kali lah. Sudah diisi oleh apa tuh hari liburannya? Paling rebahan teh, soalnya capek. Paling buat ngerjain tugas ya? Iya, paling kayak gitu. Soalnya kalau capek juga kan. Selama bergelut di pencaksilat nih, ada gak hal yang menarik yang udah Adira pernah alamin gitu, sehingga hal menarik itu tidak pernah Adira lupakan gitu? Menurut pribadi sih lebih ke percaya diri sih teh. Soalnya kan waktu dulu nggak bisa ngomong kayak gini teh. Soalnya dari dulu nggak bisa ngelawan dalam artian kalau ada yang bully bisa langsung bela diri gitu kan. Sekarang bisa. Terus banyak ilmu juga dari silat, terutama dari cara memanage waktu kan. Kalau sekolah kan susah kan teh, apalagi dari SMP. Terus emang nggak ada latar belakang juga, nggak ada yang dari pencaksilat juga. Terus yang ketiga bisa tahu lah apa yang yang dinamakan pencaksilat itu banyak sekali di pencaksilat juga banyak sekali kakak-kakak dan senior yang bisa menjadikan saya seperti dia gitu. Pengen jadi kayak dia gitu. Tapi ya dengan latihan yang kita harus sama kayak dia gitu. Kalau boleh tahu siapa ini Adira gitu yang membuat Adira pengen jadi seperti dia gitu? Siapa dia itu gitu? Kalau di perguruan sih ada ya yang sekarang masuk di PON, namanya Teh Alicia. Kalau di nasional, kalau di SEA Games Teh Wewe Wita. Kalau di internasional internasional? Iya, yang atlet SEA Games yang Teh Wewe itu. Ya. Nah kan tadi udah menceritakan pengalaman menariknya nih. Kalau pengalaman buruknya ada gak? Pengalaman buruk di silat paling dari cedera, terus ada yang sampai sobek kaki sampai dijahit. Terus paling dari ini kan pernah ada masalah cedera
sampai cedera dari situ sih. Sampai sekarang juga kalau ngangkat beban-beban yang berat suka sakit. Paling cedera-cedera kayak gitu doang sih teh. Sampai sekarang? Ya. Makanya kalau sekarang kalau ngangkat Iya. suka mikir-mikir lagi kan teh. Kalau ngangkat ini suka sakit. Jadi itu pengalaman terburuknya ya. Paling terburuk. Sampai sekarang masih terasa gitu. Ya. Ininya. Kan tadi kita tuh udah membahas terkait pengalaman Adira gitu. Sekarang Tata tuh mau nanyain gitu terkait pencaksilat gitu, karena pengetahuan Tata tuh dikit banget gitu mengenai pencaksilat. Paling yang lebih tahu tuh Adira gitu. Paling teknik-teknik dasar dari pencaksilat tuh ada yang dinamakan kuda-kuda gitu sepengetahuan Tata pas waktu SMA. Nah, katanya kan kuda-kuda itu tuh termasuk teknik dasar yang wajib banget gitu sebelum orang lain sebelum terjun ke pencaksilat tuh harus mengerti dulu harus kuda-kudanya gitu. Nah, itu tuh susah banget gitu pas SMA tuh. Gimana nih caranya gitu agar cepat menguasai gitu? Dihafal aja tuh, jadi gerakannya satu-satu dulu diulang-ulang nanti terus kalau udah bisa step yang selanjutnya udah kayak gitu aja sih kalau aku. Nggak ada cara khusus gitu? Enggak. Soalnya kan kuda-kuda dasar cuma dasarnya aja. Kalau mau yang lebih dari kuda-kuda kan ada yang kayak dari sini mah ada yang seni tanding kayak gitu kan. Itu kan ada latihan-latihan lebih intens gitu. Kalau kuda-kuda dasar pasti semua juga pada bisa. Kalau kata aku udah kayak gitu ya. Soalnya kuda-kuda dasar banget. Menurut Adira nih, teknik dasar di pencaksilat itu yang paling susah, yang paling Adira memakan waktu gitu latihannya apa nih? Dari guntingan, terus dari apa sih itu teh? Aduh lupa ya Allah. Apa sih guntingan, terus buat apa sih buat ngangkat itu teh? Tahu nggak sih? Lupa namanya apa? Bantingan. Nah, bantingan kalau dari bantingan susah. Soalnya butuh kefokusan, terus sama tekniknya juga. Kadang kalau kita salah teknik kita bisa yang jatuhnya bukan si lawan yang jatuh. Kalau kita salah ngambil teknik pasti kita yang jatuhnya gitu. Soalnya kalau dari kalau dari teknik bantingan banyak mengeluarkan tenaga, terus kita mata juga harus fokus gitu, harus tahu celah si lawan harus kemana jatuhnya. Soalnya kan suka susah kan dari pasti dari lawan juga kan ada pembelaan juga kan teh. Kita harus tahu pembelaan dia seperti apa. Kita harus mengantisipasi agar sasaran kita tuh bisa langsung gitu kan teh, langsung jatuh gitu. Itu dari aku lebih susah ke bantingan sama guntingan. Kalau guntingan seperti apa? Guntingan tuh teknik kayak kita ini posisinya musuh kita ya. Ini saya. Kita harus ngejatuhin kayak gini teteh. Ini jadi kaki kita ngelayang sampai ke apa sih, ke lutut sampai ke pinggang. Jadi kita kayak ular teteh. Nah, kita langsung dijatuhin. Itu paling susah sih kalau aku. Soalnya aku juga belum terlalu mahir dalam segi guntingan. Soalnya itu susah lumayan. Kita harus loncat sampai tidur gitu kan, susah. Tapi alhamdulillah kan, ya, alhamdulillah bisa gitu sampai bisa memenangkan kejuaraan. Ya, alhamdulillah. Ini nih ada pertanyaan Q&A dari Instagram. Kita lihat ya, bentar. Mana? Bentar. Oh, katanya apa arti pencaksilat buat Adira? Menurut aku sih suatu warisan leluhur ya dari Indonesia kan. Pencaksilat itu merupakan warisan budaya bagi aku yang kita harus lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Bagus banget. Terus kan ini nih, Adira tuh pencaksilat punya niatan nggak besok tuh nanti kalau aku udah jadi ibu gitu, anakku pengen seperti aku gitu, pengen menggeluti pencaksilat. Balik lagi ke anaknya mau apa enggak. Aku kalau anaknya mau ya didukung, kalau enggak ya bisa ngegali yang lain lagi gitu.
Kalau aku pribadi, kalau kalau emang si anaknya mau ya aku bisa seenggaknya sedikit-dikit kalau bisa dilatih diri aku sendiri dulu gitu sebelum ke orang lain, soalnya kalau di orang lain suka beda kan teh pelatihannya. Ya udah kayak gitu aja sih. Adira ini masih aktif dalam pencak silat? Kebetulan udah enggak sih teh, soalnya ada beberapa faktor yang saya harus keluar gitu ya, udah enggak itu dulu. Ini kan Adira ini masih udah gak aktif ya, dari sejak kapan kalau boleh tahu? Dari SMP sih, SMP kelas apa? Udah gak aktif Oh, di pencak silat? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Iya. Nah, tapi udah gak aktif ini, tapi Adira sering latihan gak? Kalau latihan fisik sih pencak silat? enggak, kalau pencak silat. Enggak. Kalau di fisik ya paling fisik-fisik dasar aja sih teh. Iya. Adira kan sekarang ini masuk di jurusan ilmu politik, terus notabene Adira ini seorang atlet pencak silat gitu. Ada alasan tersendiri gak Adira masuk jurusan ilmu politik atau misal berhubungan dengan pencak silat gitu? Enggak sih, soalnya enggak ada sih teh. Gak ada alasan. Enggak ada. Terus motivasi Adira masuk jurusan ilmu politik apa nih kalau boleh tahu? Motivasi masuk ke FISIP ya, terutama saya kan masuk ke Unsil terus masuk ke FISIP gara-gara lewat jalur SNM. Kemudian saya lihat saya masuknya ke ilmu politik. Nah, saya ya udah ke ilmu politik, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau mau SBM malas mikir gitu deh. Aku malas mikir, ya udah ya nggak apa-apa ke situ aja. Soalnya kan belum tentu yang masuk Unsil belum tentu orang lain bisa masuk Unsil dengan mudah gitu teh. Kalau saya kan bisa langsung mudah gitu, tanpa ada tes itu tes ini langsung. Tapi mencantumkan prestasi-prestasi nggak pas Enggak. masuk? Enggak, kebetulan enggak. Soalnya takut kayak yang udah-udah gitu. Kalau boleh tahu ini apa sih prestasi yang sangat Adira banggakan gitu, yang pernah diraih oleh Adira di pencak silat ini pada bidang kejuaraan apa gitu, pada kejuaraan apa gitu? Waktu di O2SN pertama kali di SMP di Tasik, kebetulan di tempatnya di Sukapura. Terus yang kalau SMA bisa ke Jogja. Iya. Dalam event nasional. Itu tuh perwakilan dari Paguron. Jadi tiap Paguron ngirimin atlet. Iya. Dan dari situ semua atlet Paguron nasional pada ada situ semua. Nambah relasi ya. Maksudnya teman Adira banyak sekali. Iya, lumayan. Alhamdulillah. Nih harapan kedepannya gitu buat Adira, para atlet-atlet pencak silat di luar sana gitu, terutama perempuan dirasa oleh Tata tuh apa sih, hebat banget gitu bisa jadi atlet pencak silat gitu. Harapan kedepannya yang mau Adira sampaikan gitu? Pokoknya buat teman-teman yang khususnya lagi berkecimpung dalam dunia peratletan, mudah-mudahan kalian betah dan bisa mengatasi rasa bosan dan rasa capek kalian gitu. Soalnya saya juga ngerasain apa yang dirasain teman-teman semua dalam ketika masih dalam dunia peratletan. Soalnya jadi atlet itu nggak mudah, soalnya banyak waktu dan banyak pikiran tenaga yang dikeluarkan. Ya udah sih kita aja. Buat teman, pokoknya terus semangat aja. Soalnya kalian masuk ke dunia peratletan pasti ada tujuan tersendiri. Semoga kalian bisa masuk ke tujuan itu. Udah. Kasih tips-tips khusus nih biar tetap semangat gitu. Kalau aku sih, kalau aku dari pribadi ya teh, lebih ke apa tujuan kamu buat masuk ke sini, terus motivasinya kamu tuh harus seenggaknya kamu tuh harus bisa berkembang di organisasi itu. Udah sih teh kayak gitu. Aku pengen berkembang aja. Jadi yang paling penting itu sebuah motivasi dalam diri gitu. Kalau kita
percuma kan kita kalau motivasi, kalau orang lain udah ngemotivasiin kita tapi kitanya nggak ada motivasi tersendiri, pasti kan ya udahlah, nggak bakal lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Pasti dari awal juga pokoknya musuh terbesar itu yaitu diri sendiri udah. Tapi pastinya kalau motivasi diri sendiri udah ada gitu Pasti dan lebih didukung oleh orang nah, lain, iya, nambah semangat nambah gitu semangat. ya. Adira boleh gak mencontohkan gerakan-gerakan dasar gitu dari pencak silat? Boleh. Gerakan-gerakan dasar. Oh nanti itu Terus gerakan-gerakan dasar kan penutupan. oh nanti misalnya dia gitu itu jadi soal misalnya ada pembahasan lain Satu dulu ya, ini satu dulu. 25 menit 25 menit, pasti dikat kayak 20 lah kira-kira 20. Terus tambahan 5 menit ke video, terus ke iya. Baru video iya, enggak penutupan. oh iya Ayo nak, atau ke akhir. Ayo penutupan dulu. hari misalnya kita ayo pembahasan Nah udah itu kan. Iya udah wae atau namun di tempat kumaha misalnya tangan hukum hese ya saya pasti kudu di luar lapangan di area itu kan nyobaan bisa dapat Masalahnya emang boleh pakai baju ini? boleh lah, cuma gerakan-gerakan dasar Enggak doang dasar. kan. ya nggak harus ribet gitu cobanya pak ini dibalikin kadinya bisa ente oke ente sih nah ini teh Aku puterkeun mau penutupan heula. iya iya mesti kaya Penutupan heula. jadi tayangkan kayak diedit pick up ini teh keras dikieu tuh kumaha meh ngomongna apa ini kan lagi jam beres oh nah penutupan kan arek deket oh Ya, kita diedit. sini kasih lo Sampai tuh. hah Sampai tuh. henteu 15 menit lagi. Kenapa? Oh, mendekat mati. Q&A saya tadi masukkan. Udah kan sama pertanyaan. tuh 2 3 Kena timbul. Kenapa apa kita kudu benar? sok dikatnya Itu bisa dilihat. Kerapiu. Adira mungkin sampai di sini ya pembahasan, bukan pembahasan sih. Maksudnya cerita-cerita gitu, cerita-cerita pengalaman Adira tentang seputar pencak silat, pengalaman Adira di pencak silat. kat balik Terus? deui gagap dia ngomongnya Oh, kayak cukup sampai di sini perbincangan kita atau pertemuan kita. Adira cukup sampai di sini ya Iya. perbincangan kita. Nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Makasih banyak Adira udah cerita terkait pengalaman Adira, terus motivasi Adira terjun di dunia pencak silat gitu. Ya, makasih juga udah ngundang saya sebagai narasumber di sini. Mungkin Adira ada yang pesan-kesan atau ya pesan yang dapat disampaikan untuk penonton? Terutama buat FISIP angkatan 21. Saya tahu kok di FISIP angkatan 21 ada yang lebih prestasinya banyak dari saya. Soalnya saya juga dia juga seorang senior dari saya, tapi mungkin dari saya pengen pengakuannya aja gitu. Soalnya saya di sini belum pantas dimasuk ke sini gitu soalnya masih ada yang lebih dari saya gitu. Buat angkatan 21 jangan malu-malu, soalnya kalian harus bangga punya prestasi dan masuk di FISIP. Udah gitu saja sih. Mungkin Adira mau promosi apa IG atau apa gitu? Nggak apa teh. Nggak usah. Banyak yang follow Nggak usah. penonton setia dari Nggak usah, Teh. channel FISIP Unsil. Nggak usah. Atau Adira bisa menceritakan apa sih padepokan pertama Adira gitu, biar
teman-teman yang lain yang mau berlatih sama seperti Adira gitu bisa menuruti Adira gitu. Kalau saya Mengikuti jejak Adira. Kalau saya sih pribadi dari Paguron SMI yang di awal mula didirikannya Pencaksilat tersebut oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, kemudian saya pertama kali latihan di SMP 11 dengan payung Satria Muda Indonesia. Kalau kalian atau teman-teman semua yang pengen ikut ke dunia persilatan, boleh mangga daftar, boleh bisa ada tuh kan di sekretariat di GGM tuh ada di situ. Banyak sih yang boleh. Kalau kalian bermotivasi pengen bisa pencaksilat, banyak kok celah-celahnya, banyak juga tempat-tempatnya juga yang bisa dihubungi. Mungkin bisa lewat Adira ya. Setelah itu Adira bisa menghubungi dari ke pihak selanjutnya dari bidang kami. Bisa, iya. Dari SBO gitu. Iya. Jadi teman-teman semua barangkali ada yang mau mengikuti jejak Adira nih, bisa menghubungi Adira, kemudian nanti oleh Adira nanti ditampung dan dialokasikan ke BMPC Unsil gitu, ke bidang SBO. Mungkin cukup segini pengalaman sharing dari Adira, dan saya menemani teman-teman semua di sini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman menonton. Oke, dari disilat kan banyak banget gitu kan gerakan-gerakannya. Terus saya di sini juga lahir dari tanding. Nah, saya di sini akan mempraktekkan dasar-dasarnya aja. Dari pukulan dulu ya, dari pukulan kaki kanan dulu di depan, terus kita enakin aja gitu. Terus ini yang dinamakan box itu tangannya jadi kita harus sampai sini, terus kita dipukul sekeras mungkin, nah kayak gitu. Terus kalau ada yang nendang nih, kalau nendang kaki kanan di depan, ini yang dinamakan gedli. Kalau gedli kakinya kalau di kanan angkat kakinya, terus ini langsung sejajar. Ini sebutan dengan gedli. Nah, terus kalau sabit sama, kakinya di kanan dulu. Kalau yang kanan, kaki kiri yang di depan. Kalau disabit angkat kakinya dulu, ininya muter, ini harus muter. Terus kakinya di sampingin, ini sabit. Nah, gitu. Terus kalau satu lagi, kalau di T kaki kanannya yang di depan, kita angkat kaki kanan, terus kemudian ditendang, terus dijajar. Nah, kayak gitu. Terus kalau dari tangkisan paling dari dasar cuma kayak gini doang sih. Kalau nangkap kaki doang udah kayak gitu sih. Dari sini terus ada yang kayak gini, terus ada yang kayak gini, udah kayak gitu doang dari dasarnya.